Shalom, salam podcast eksposisi Alkitab M116. Kita akan belajar apa itu baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus dapat didefinisikan sebagai pekerjaan yang dengannya Roh Allah menempatkan orang percaya ke dalam persatuan dengan Kristus dan ke dalam persatuan dengan orang percaya lainnya dalam tubuh Kristus dan pada saat keselamatan. Baptisan Roh Kudus telah dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis dalam Markus 1 ayat ke-8 dan oleh Yesus sebelum ia naik ke surga, sebab Yohanes membaptis dengan air tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-5. Janji ini digenapi pada hari Pentakosta. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ke-4. Untuk pertama kalinya orang-orang secara permanen didiami oleh Roh Kudus dan gereja telah dimulai. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13 adalah bagian utama dalam Alkitab mengenai baptisan Roh Kudus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. Perhatikan bahwa kita semua telah dibaptis oleh roh. Semua orang yang percaya telah menerima baptisan yang identik dengan keselamatan. Dan itu bukan pengalaman khusus hanya untuk beberapa orang. Sementara dalam Roma 6 ayat 1 sampai dengan ke-4 tidak menyebutkan secara khusus Roh Allah. Itu menggambarkan posisi orang percaya di hadapan Allah dalam bahasa yang mirip dalam bagian 1 Korintus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya makin banyak kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Kita telah mati bagi dosa dan bagaimanakah kita dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Jadi kita dikuburkan bersama-sama dengan dia melalui baptisan dan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Fakta-fakta berikut diperlukan untuk membantu memperkuat pemahaman kita tentang baptisan roh. Pertama, 1 Korintus 12 ayat 13 dengan jelas menyatakan bahwa semua orang yang telah dibaptis sama seperti semua orang yang telah diberi minum roh, berdiamnya roh. Kedua, tidak ada tempat dalam kitab suci yang mengatakan orang percaya harus dibaptis dengan, di dalam, atau oleh roh, atau di dalam pengertian apapun untuk mencari baptisan Roh Kudus. Ini menunjukkan bahwa semua orang percaya telah memiliki pengalaman ini. Ketiga, Efesus 4 ayat yang kelima tampaknya merujuk pada baptisan roh. Jika demikian halnya, baptisan roh adalah kenyataan bahwa setiap orang yang percaya sama seperti satu iman dan satu Bapa. Sebagai kesimpulan, baptisan Roh Kudus melakukan dua hal. Satu, menyatukan kita dengan tubuh Kristus. Kedua, mengaktualisasikan penyaliban bersama dengan kita dengan Kristus. Berada dalam tubuh Kristus berarti kita dibangkitkan bersamanya menuju hidup yang baru. Roma 6 ayat yang keempat. Kita kemudian harus menggunakan karunia rohani kita untuk menjaga tubuh ini berfungsi dengan baik sebagaimana dinyatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 13. Mengalami baptisan roh yang satu berfungsi sebagai dasar untuk menjaga kesatuan gereja sebagaimana dalam konteks Efesus 4 ayat yang kelima. Bersekutu dengan Kristus dalam kematian, penguburan dan kebangkitannya melalui baptisan roh membangun dasar pembicaraan kita dari kuasa dosa yang berdiam di dalam diri kita dan dalam perjalanan kita dalam hidup baru. Roma 6 ayat 1 sampai ke 10, Kolose 2 ayat yang ke-12. Demikianlah tentang baptisan Roh Kudus.